Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1745 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita akan masuk dalam minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus. Beberapa hari ke depan saya akan khotbah tentang penderitaan Tuhan. Hari Jumat nanti kita semua akan masuk dalam ibadah Jumat Agung, di mana kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kejadian-kejadian sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian apa yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap? Dia dikhianati. Dikhianati oleh siapa? Murid yang sangat dia percaya. Siapa dia? Yudas Iskariot. Pertanyaannya sekarang, Tuhan Yesus kan Tuhan, masa sih nggak tahu kalau Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu. Yudas akan mengkhianatinya, Tuhan Yesus tahu. Sehingga beberapa kali Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa ada di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Tuhan Yesus tahu. Karena dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu yang menjadi manusia. Amin. Kenapa para murid tidak tahu atau tidak mengerti? Karena mereka bukan Tuhan. Tuhan itu tahu. Sampai jauh ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Apakah kita memang murni mengasihi Tuhan atau hanya pura-pura? Tuhan tahu. Perhatikan ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa orang yang berkhianat kepada Tuhan adalah orang yang kerasukan roh iblis. Pertanyaannya sekarang, kenapa kalau Tuhan tahu Yudas akan mengkhianatinya, kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Saya percaya Tuhan memberikan Yudas banyak kesempatan untuk bertobat, tapi sayang sekali Yudas bukannya bertobat tapi semakin menjadi, saudara. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan apa? Dengan uang 30 keping perak. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan apa? Dengan menjualnya kepada imam-imam kepala yang menghendaki kematian Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus sejumlah uang 30 keping perak. Dan saudara tahu bahwa uang itu tidak pernah digunakan oleh Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengkhianati Tuhan Yesus karena harta, karena jodoh, saudara tidak akan menikmati hasil dari pengkhianatan saudara kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali menjadi seperti Yudas. Seringkali kita mengkhianati Yesus tanpa kita sadar. Mungkin saudara bertanya, dengan cara apa kita mengkhianati Tuhan atau menjual Tuhan Yesus? Saya kasih tahu. Saudara biasanya hari Minggu pergi ibadah, tapi hari itu saudara tidak pergi ibadah karena saudara ada janjian bisnis, atau hari itu saudara terpaksa harus ambil lembur karena tergiur dengan bonus yang besar, atau hari itu bos saudara memberikan bonus sejumlah uang yang lumayan besar. Karena alasan-alasan itulah saudara akhirnya memilih tidak pergi beribadah, memilih tidak pergi melayani Tuhan. Itu sama artinya saudara menjual Tuhan Yesus demi mendapatkan keuntungan pribadi. Saudara mengkhianati Tuhan Yesus tanpa saudara sadari. Bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yudas ini kita belajar bahwa orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang sangat berpotensi, sangat berpeluang untuk mengkhianati kita. Sudah perhatikan bahwa seringkali orang-orang yang mengkhianati kita bukan orang jauh tapi orang dekat dengan kita. Betul? Saya tidak membuat saudara akhirnya saling curiga satu dengan yang lain. Tapi saya ingin saudara belajar dari Tuhan Yesus. Belajar apa? Berjaga-jaga. Amin. Dari kisah Yudas ini kita belajar bahwa orang yang kita percayai bisa berbalik menjadi seorang pengkhianat. Lihat Yudas. Tuhan Yesus saja dia khianati, apalagi kita. Dengar baik. Yang seringkali terjadi di dunia pelayanan itu, jemaat yang mendapat perhatian lebih, di kemudian hari justru mereka yang berkhianat. Betul apa benar? Di saat kita berhenti memberi bantuan buat dia, kita bisa ditinggal. Tidak hanya sampai di sana, kita akan jadi bahan cerita si pengkhianat itu. Saya belajar begini, jemaat yang tidak kita perhatikan, mereka malah yang setia luar biasa. Amin. Ini kesaksian pribadi. Saya belajar begini, hidup kita yang berjalan di jalan Tuhan pasti akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Amin.
Kalau Tuhan Yesus pernah dikhianati oleh orang kepercayaannya, itu juga yang akan saudara dan saya alami. Makanya saudara harus siap dikhianati, saudara. Tuhan Yesus mengalami itu semua. Dengar baik, kalau saudara mengalami hal yang sama seperti Tuhan Yesus alami, yaitu dikhianati oleh orang-orang yang menjadi kepercayaannya, itu menandakan saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana sih rasanya dikhianati? Sudah pernah alami dikhianati? Pas lagi sayang-sayangnya sama orang yang saudara cintai, tapi tiba-tiba dia memilih orang lain dan menikah dengan orang yang baru dia kenal. Saya mau tanya, bagaimana rasanya? Sakit, Pak Pendeta, betul? Lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, dia dikhianati muridnya sendiri. Bukan hanya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, semua murid. Coba saudara cek dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemana mereka semua? Murid-murid Tuhan Yesus kemana? Mereka kembali ke kehidupan mereka seperti semula, betul? Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka kembali ke pekerjaan semula. Selain Yudas, Simon Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia berkata dengan gagahnya bahwa dia rela mati untuk Tuhan Yesus, tapi ternyata di saat Tuhan Yesus ditangkap dan semua orang mengenali Petrus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Matius 26 ayat 34 dan ayat 35. Coba sudah perhatikan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara lihat, semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudara perhatikan di sana di ayat 35, semua murid berkata sama seperti Petrus, bahwa mereka rela mati untuk Tuhan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua lari terbirit-birit sembunyi, saudara. Betul? Mereka mencari selamatkan diri mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bilang Tuhan tidak memberi mereka kesempatan. Tuhan Yesus memberi mereka kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberi kesempatan yang sama juga buat Yudas Iskariot untuk bertobat, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat dan memilih untuk bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberi kesempatan kepada Yudas, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Lalu dia bunuh diri. Jangan tanya kepada saya, Yudas Iskariot masuk surga apa masuk neraka? Orang bunuh diri sampai kapanpun dia masuk neraka. Jadi tidak ada pembenaran bagi orang yang bunuh diri. Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada Simon Petrus, dan Petrus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Murid-murid yang lain juga menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dengan apa? Bertobat dan menjadi rasul Tuhan yang setia sampai akhir hayat mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita semua memiliki 2 kesempatan. Baik itu kesempatan menjadi pengkhianat dan juga kesempatan untuk bertobat. Amin. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pengkhianat, tadi saya katakan kita bisa saja mengkhianati Tuhan Yesus tanpa kita sadari. Kita punya peluang untuk menjadi seorang pengkhianat seperti Yudas, seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Jangan salah gunakan kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua, gunakan dengan baik untuk bertobat. Seperti Petrus yang bertobat dan diampuni Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tanpa kita sadari, kita
berkhianat. Tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara ditegur oleh firman Tuhan ini. Dengar baik, gunakan kesempatan ini untuk bertobat. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan, sehingga saudara sama seperti Yudas. Tidak menggunakan kesempatan itu, akhirnya binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, tanpa kita sadari kita menyangkal atau berkhianat. Makanya saudara yang kalau masih hidup itu menandakan Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Gunakan sisa-sisa hidup kita ini dengan hidup dalam pertobatan. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, kita berpeluang menjadi seperti Yudas. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita agar tetap di jalan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpeluang seperti Yudas ketika ditawari dengan keuntungan besar. Akhirnya apa? Menyangkal Yesus. Saudara dan saya punya peluang itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga diri kita supaya tetap di jalan Tuhan. Amin. Kita percaya saudara, walaupun kita ditawari jumlah uang yang besar saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah harta surga, kita akan melihat jumlah tawaran uang yang menggiurkan itu sampah. Tapi kalau kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai harta surga, ketika kita ditawari 50.000 rupiah, kita akan tergiur. Ketika bos kita memberikan 50.000 rupiah bonus, tapi hari Minggu tetap kerja, saudara pasti akan goyah saudara dan memilih 50.000 itu daripada saudara pergi beribadah dan melayani Tuhan di hari Minggu. Tapi kalau saudara menempatkan Yesus harta surga, mau 1 triliun pun tawaran itu tidak akan membuat iman saudara goyah. Karena saudara akan melihat saudara bahwa Yesus adalah harta di dunia ini. Dia adalah harta surga yang lebih besar daripada jumlah uang yang ditawarkan kepada kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus hidup berintegritas, jujur, murni, dan tulus hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara-saudara tergoda dengan hal-hal dunia, sehingga sudah menukarkan kehidupan kekal itu dengan hal-hal duniawi. Langit dan bumi akan runtuh saudara, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Amin. Saudara abadi. Makanya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan berintegritas, jujur, dan kita akan hidup abadi. Amin. Yang ketiga, mari kita hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini kesempatan buat kita untuk bertobat. Kalau kita pernah melakukan hal-hal yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus, mungkin kita pernah menjual iman kita, mungkin kita karena ingin mendapatkan bonus yang besar, akhirnya kita tidak cari Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk bertobat. Dan Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertobatan kita dapat dilihat oleh Tuhan dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Baik itu masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah imannya Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa ya Tuhan,
berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta izin sebentar, minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya mengembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan pasti akan menyediakan semuanya buat kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA 6485464577 atas nama Yan Jeffrey Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia pembelian tanah dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.